terdiri atas dua fase, yaitu fase D dan fase E. Fase D yaitu untuk kelas 5 dan kelas 8, sedangkan fase E pada kelas 9. Madrasah dapat mengorganisasikan penguatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini, madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Untuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif. Beberapa mata pelajaran dalamnya pun satu tema yang dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum pada MA. Struktur kurikulum MA terdiri atas dua fase, yaitu fase E dan fase F. Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini, madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Untuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter pelajar Pancasila. Satu yaitu fase E untuk kelas 10. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 MA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Pengorganisasian pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. A. Mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi. B. Mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Atau C. Mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara paralel dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda. Diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial tersebut. 2. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Fase F untuk kelas 11 dan 12. Struktur mata pelajaran dibagi menjadi 6 kelompok utama, yaitu A. Kelompok mata pelajaran umum. Setiap MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik MA. B. Kelompok mata pelajaran agama. Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 4 mata pelajaran dalam kelompok ini. C. Kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. D. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. E. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya. Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di MA. F. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di MA. Baiklah, terima kasih.